Halo Sobat Suster Movie, kali ini Suster Movie akan membahas anime berjudul The Strong Magician in the Demon Lord Army Was a Human. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja bahas animenya. Dan jangan lupa subscribe dulu guys, mudah-mudahan rezeki kalian tambah berlimpah. Cerita diawali dengan memperlihatkan sekawanan monster orc dari pasukan Raja Iblis yang tengah bersiap menyerang kerajaan Arsenam. Lalu dengan sihir yang dikeluarkan dari sang pemimpin, benteng Arsenam pun hancur. Bersamaan dengan itu, pasukan orc mulai menyerbu benteng dan menghancurkan segalanya. Sementara itu, di dalam kastil, sang pemimpin dari pasukan manusia, kita sebut saja namanya Udin, sedang melihat jalannya peperangan antara pasukannya melawan pasukan Raja Iblis. Dan secara tiba-tiba, sang pemimpin pasukan iblis sudah berada di ruangannya si Udin. Pemimpin pasukan iblis itu memperkenalkan dirinya sebagai Ike. Ike lalu memberikan 3 pilihan ke si Udin. Yang pertama menyerah dan jadi tawanan pasukan Raja Iblis, yang kedua gunakan pedang untuk bunuh diri, dan yang ketiga kabur. Dengan sombongnya si Udin malah memilih melawan Ike. Dan dengan jurus auman badai, Ike berhasil mengirim Udin ke lobi. Setelah berhasil menumbangkan Udin, Ike menyuruh bawahannya untuk mengobati si Udin dan bala tentaranya yang terluka. Perintah Ike sontak membuat bawahannya heran. Dalam pikirnya, ini kok iblis baik amat ya. Sementara itu, dari kejauhan ada iblis wanita yang sedang mengawasi Ike dan memberikan pujian atas keberhasilannya merebut benteng Arsenam dalam waktu 1 minggu. Walaupun berhasil memenangkan peperangan, namun Ike tidak merasa senang karena banyaknya nyawa yang hilang dari pihak manusia. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat identitas asli dari Ike adalah seorang manusia. Ya, Ike adalah seorang manusia dari pasukan Raja Iblis. Bahkan, Ike menjadi pemimpin Brigade Abadi ke-7 di pasukan Raja Iblis. Jadi ceritanya Ike kecil dipungut oleh penyihir kuat di pasukan Raja Iblis yang bernama Rombert. Dia mengajari Ike pengetahuan dan sihir, dan dia juga yang memberitahu Ike untuk jangan pernah melepas topeng dan jubahnya. Karena apabila identitasnya diketahui oleh Raja Iblis, dia tidak akan mengampuni Ike. Namun ada kejadian yang tak terduga. Ketika Ike sedang mengingat masa lalunya bersama Rombert, tiba-tiba terdengar suara di bawah meja. Setelah melihat ke bawah meja, Ike sangat terkejut karena ada seorang bocah perempuan yang bersembunyi di bawah meja. Dengan wajah polos dan sambil menangis, bocah tersebut meminta ampunan Ike agar tidak membunuhnya. Ike pun bergumam, seharusnya aku yang menangis, karena identitas yang aku jaga selama 20 tahun terungkap dengan sangat mudah. Setelah kejadian tersebut, Ike memutuskan untuk menemui perwakilan manusia yang selamat dari peperangan. Salah satu manusia berkata pada Ike tentang berapa banyak mereka harus membayar pajak. Ike pun menjawab sama seperti sebelumnya. Dengan syarat apabila manusia melakukan penyerangan, maka pasukan Raja Iblis akan mengeksekusinya. Di tengah perbincangan dengan manusia, tiba-tiba muncul portal sihir yang membawa Ike ke tempat yang tidak diketahui. Setelah sadar, Ike dikejutkan dengan seekor golem yang tiba-tiba menyerang dari arah belakang. Beruntungnya Ike mampu menghindari serangan golem tersebut. Ike membalas dengan mengeluarkan sihir tebasan angin, dan seketika golem itu pun hancur.
Setelah menghancurkannya, muncul seorang wanita dari arah belakang sambil memuji kehebatan Ike yang mampu menghancurkan golem buatannya. Wanita tersebut bernama Sephiroth, ketua pasukan Raja Iblis Brigade ke-7 yang merupakan atasan dari Ike dan satu-satunya iblis yang mengetahui identitas asli Ike. Tujuan Sephiroth memanggil Ike adalah bahwa Dairokuten yang merupakan Raja Iblis yang sekarang ingin bertemu dengan Ike. Sontak Ike pun terkejut atas pesan yang disampaikan oleh Sephiroth. Ike bertanya alasan kenapa Raja Iblis ingin menemui dirinya. Sephiroth mengatakan bahwa Raja Iblis penasaran bagaimana Ike berhasil menaklukkan kastil Arsenam hanya dengan waktu 1 minggu. Dan Sephiroth pun bergegas membawa Ike menuju kastil Iblis. Sesampainya di kastil Raja Iblis, mereka berdua sudah disambut oleh salah satu bawahan langsung dari Raja Iblis. Ike merasa khawatir apabila bawahan Raja Iblis itu memeriksanya dan membuka topeng Ike. Namun Sephiroth berkata bahwa ia tidak usah mengkhawatirkan hal tersebut. Lantas Sephiroth menerapkan semacam sihir ilusi kepada Ike untuk mengelabui bawahan Raja Iblis. Ketika Ike berhadapan dengan bawahan Raja Iblis tersebut, dia sangat terkesan dengan aura sihir yang dikeluarkan oleh Ike. Dan dari dia juga Ike mengetahui bahwa gurunya Rombert merupakan penyihir yang sangat dihormati di kalangan iblis. Dirasa cukup mengobrolnya, iblis tersebut lantas mengantar Ike dan Sephiroth masuk untuk menemui Raja Iblis. Raja Iblis Dairokuten merupakan Raja Iblis terkuat dan tanpa ampun membunuh siapapun yang tidak kompeten, tanpa membedakan rekan atau musuh. Sebaliknya, dia akan merangkul siapa saja yang kompeten meski kekuatan sihir atau fisiknya kurang. Dari penjelasan barusan, kita mengetahui bahwa Dairokuten merupakan sosok Raja Iblis yang kejam namun juga bijaksana. Hal inilah yang membuat pasukan Raja Iblis menjadi sangat kuat di bawah kepemimpinan Dairokuten. Setibanya mereka berdua di hadapan Raja Iblis, Ike sangat terkejut. Ternyata sosok kejam dan tanpa ampun ini adalah seorang bocah perempuan. Seperti apa yang dikatakan oleh Sephiroth, Dairokuten menanyakan bagaimana Ike mampu menaklukkan Arsenam yang kokoh. Namun jawaban Ike hampir saja membongkar rahasianya. Kala itu Ike menjawab hanya menjalankan perintah saja dan yang mengatur semuanya adalah Sephiroth. Mendengar jawaban Ike, Dairokuten berkata bahwa Ike sangat rendah hati seperti manusia. Ike sempat merasa gelisah atas pernyataan dari Dairokuten tersebut. Namun Sephiroth dengan gercep berkata bahwa Ike adalah cucunya Rombert, penyihir hebat yang dikenal sebagai penjaga neraka. Mendengar pernyataan dari Sephiroth, Dairokuten sedikit memahami sifat rendah hati dari Ike. Pasalnya Rombert juga mempunyai sifat yang sama. Ike sempat mengutarakan pendapatnya di hadapan Raja Iblis dan dia berkata bahwa manusia takut terhadap teror, tapi hal itu tidak akan membuat manusia tunduk. Daripada membunuh manusia dan menguasainya dengan rasa takut, lebih baik kita manfaatkan mereka untuk kepentingan pasukan iblis. Dari perbincangannya dengan Raja Iblis, Ike sedikit mengerti bahwa sebenarnya Dairokuten adalah sosok yang bijaksana, yang mampu menempatkan emosinya dengan tepat. Hal ini pula lah yang membuat pasukan Raja Iblis di bawah kepemimpinan Dairokuten maju dengan pesat. Dirasa cukup, Dairokuten pun mendekati Ike sambil berkata bahwa lain kali dia ingin melihat wajah di balik topeng Ike. Tentunya pernyataan tersebut membuat Ike sedikit khawatir. Dan sebagai perpisahan, Dairokuten memberikan hadiah kepada Ike, yaitu menjadikan Ike pemimpin di Ivarias, sebuah kota di selatan Arsenam. Tidak hanya itu, Ike juga ditugaskan untuk menjadikan kota Ivarias sebagai garda depan pasukan iblis apabila terjadi perang,
dan harus menggandakan pendapatan pajaknya. Tentu saja, hadiah Raja Iblis ini tidak membuat Ike senang karena Ike harus merubah kota hancur tersebut sebagai benteng terdepan pasukan iblis. Sekembalinya dari kastil Raja Iblis, bocah kikuk yang sudah terlanjur mengetahui Ike malah asyik tidur dengan pulas. Karena kesal, Ike pun membangunkan bocah tersebut. Mengetahui yang membangunkannya adalah Ike, bocah tersebut langsung saja sujud dan meminta maaf sambil menangis, memohon ampun agar dia tidak dibunuh. Karena bocah tersebut sudah mengetahui rahasia Ike, Ike pun tidak punya pilihan selain menjadikannya sebagai pelayan pribadi. Bocah tersebut menerimanya dengan senang dan memperkenalkan dirinya sebagai Satie. Di bagian akhir episode pertama ini, kita diperlihatkan dengan kebijaksanaan dan kejeniusan Ike yang mampu membuat iblis dan manusia bekerja sama untuk membangun kota Ivarias. Dan episode ini ditutup dengan sihir gravitasi kegelapan yang dikeluarkan oleh Ike.